2021 saat ini kita bisa mengatakan masih era pandemi. Tentunya kita semua berharap bahwa segera terjadi era pasca pandemi, di mana di situ akan terjadi suatu kondisi baru, adaptasi kebiasaan baru. Otomatis itu juga pasti akan mempengaruhi Indonesia. Dan Indonesia tentunya partisipasi dari kampus-kampus, terutama ITB sebagai perguruan tinggi teknik tertua, tentunya harus bisa menyelaraskan dengan kondisi itu. Kita menjawab tantangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat 100 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia. Banyak hal yang dipesankan, tetapi ada 3 yang utama. Yang pertama adalah mampu hiperkompetitif di era disrupsi. Yaitu pada saat perubahan begitu banyak, tetap harus mampu hiperkompetitif. Yang kedua, itulah yang mungkin saat ini banyak yang kurang dilakukan oleh kampus-kampus, yaitu kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Kampus jangan jadi menara gading, dan otomatis alumni-alumninya juga jangan jadi menara gading, kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, Presiden pesan khusus bahwa untuk kita bisa menang, maka kita harus punya SDM unggul dan inovatif. Saat kita bicara tentang inovasi, tentunya di situ kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang ada di perkuliahan saja. Kita harus membuat sesuatu penyelarasan antara apa yang ada di sekitar kita dengan apa yang pernah kita peroleh masing-masing. Kaitan dengan saat ini, sebentar lagi ada pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITB. Tentunya saya sebagai bagian dari alumnus ITB berharap agar 3 tantangan Presiden menjadi program utama bagi ketua terpilih nanti ya dari Ikatan Alumni ITB. Siapapun, alumni ITB harus kompak, menyatu bersama-sama untuk berkontribusi bagi alumni itu sendiri, bagi alumni yang lain, bagi alma mater, dan bagi masyarakat. Kemudian hal-hal yang perlu juga dilakukan oleh Ikatan Alumni ITB, dan tentunya otomatis yang menjadi program dari Ketua Umum terpilih nanti, itu yang terkait dengan yang sudah mulai dilakukan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni ITB yang saat ini, Ridwan Jamaluddin, tetapi kelihatannya baru langkah awal, yaitu yang pertama yang terkait inovasi tadi. Selama ini di data yang ada, BPPT pernah menyampaikan bahwa negara ini pernah mengucurkan dana yang cukup tinggi juga untuk riset, untuk inovasi, tetapi ternyata masih di bawah 1% yang berhasil untuk dimanfaatkan bagi masyarakat. Dan 1% itu angka yang terlalu kecil, karena di negara-negara lain rata-rata adalah di negara maju terutama 3-5%. Jadi saya secara pribadi dan banyak teman-teman berharap agar hasil riset itu jangan berhenti di riset, tapi itu harus dilanjutkan, diinkubasi, diimplementasikan sehingga menjadi sesuatu yang berkontribusi seperti tadi yang poin 2 dari Presiden tadi, kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Saat ini adalah era milenial. Tetapi ada pertanyaan, pada saat kita berhasil membuat sekian banyak marketplace, sumber daya alam Indonesia itu belum teroptimalkan. Kalau nanti para milenial itu sukses untuk melakukan suatu bisnis penjualan, apakah yang dijual itu harus barang impor? Kita tahu mayoritas saat ini dunia dikuasai oleh negara-negara tertentu, terutama Cina. Apakah nanti kita menganggap bahwa seorang alumni ITB milenial yang sukses membuat marketplace dan menjadi satu pengusaha sukses dari sisi bisnisnya, tetapi menjual barang-barang dari luar, apakah itu termasuk sukses bagi negeri ini? Tentunya bagi saya itu tidak. Sebaiknya kita harus masuk pada usaha primer, ya, industri. Apakah itu industri yang memanfaatkan pertambangan? Saya senang sekali pada saat nikel dilarang untuk diekspor, harus menjadi sesuatu minimal dilelehkan di dalam negeri. Syukur-syukur nanti menjadi pabrik baterai dan kita menjadi pusat baja dunia. Jadi bisa pertambangan, bisa juga perikanan, karena Indonesia adalah negara dengan keragaman ikan yang terbesar. Memang secara jumlah kita kalah dengan banyak negara. Seberapa jauh keragaman itu bisa menjadi sesuatu nilai bisnis. Kemudian pertanian bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan sayur, bisa umbi, dan lain-lain. Tetapi pertanyaannya adalah saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah daun yang terbesar di dunia. Sedangkan daun itu ada yang punya nilai ekonomi tinggi. Seberapa jauh teknologi untuk mengolah katakanlah yang namanya daun kelor, daun singkong, dan itu menjadi suatu nilai bisnis tinggi. Tetapi saat ini kalau negara-negara itu misalnya lah kita search di Google yang jualan daun jeruk purut misalkan, itu yang ada itu adalah Thailand, Myanmar, Kamboja, kemudian Vietnam, Malaysia. Indonesia kecil sekali. Jangan kalau total dari seluruh negara tetangga kita di Asia Tenggara itu jumlah daunnya kalah jauh dengan kita ya. Kemudian terkait dengan misalnya saat ini pandemi, saya pernah mengamati rata-rata negara pengkonsumsi spices itu termasuk yang kuat, cukup tahan. Kunir, jahe, laos, kencur, pala, lada. Saya adalah pengusaha yang bergerak di bidang substructure ya, konstruksi fondasi. Dan di situ ada satu kelebihan yang insya Allah bisa kami lakukan, dan saya punya pengalaman bagaimana
salah satu teman di pengurus Ikatan Alumni ITB waktu itu memfasilitasi pada saat Bali dulu hampir melakukan pemadaman karena jumlah listriknya tidak tersedia. Pada saat itu perlu gerak cepat untuk melakukan percepatan pembangkit listrik tenaga gasnya. Kebetulan salah satu pengurus Ikatan Alumni ITB Pusat waktu itu mempunyai ide yang bagus banget, sehingga dalam waktu 3 minggu pembangkit listrik tenaga gasnya itu bisa beroperasi. Saya bisa cerita ini karena kebetulan juga terkait menggunakan teknologi dan saya termasuk yang berpartisipasi. Tapi tentunya saya tidak akan menyoroti yang terkait dengan saya pribadi. Tapi saat itu bagaimana kolaborasi Ikatan Alumni ITB, ada yang bergerak di bidang gas, ada yang bergerak di bidang listrik, pembangkitan, dan saya sendiri bidang konstruksi. Ternyata kolaborasi ini menghasilkan sukses story pada setahun yang lalu. Alhamdulillah bisa menyebabkan Bali tidak perlu melakukan pemadaman listrik. Ini contoh yang kolaborasi. Tentunya Ikatan Alumni ITB memungkinkan ketuanya nanti mengkolaborasikan, mensinergikan kekuatan-kekuatan masing-masing. Karena kalau tidak ada yang menyelaraskan, kekuatannya tentunya berkurang. Teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik industri, teknik kimia, teknik fisika. Siapa yang nanti ketua terpilih, saya sendiri tidak punya gambaran secara personal, tapi saya lebih baik mempunyai kriteria siapa ketua terpilih yang nanti akan mungkin kami dukung, tentunya dengan kriteria seperti tadi. Ya, terima kasih. Salam Ganesha.